Episode 16. Kedatangan sepupu. Seorang pria tampan, gagah, dan terlihat dingin berjalan dengan angkuh di lobi rumah sakit. Para dokter dan perawat yang melihatnya langsung menunduk hormat dan menyapa ramah orang tersebut. Tidak ada sapaan balasan yang keluar dari mulutnya. Yang terlihat hanya wajah datar dan dingin tanpa senyuman. "Bapak Daniel," sapa Dr. Rian saat mengetahui siapa yang sedang berjalan di lobi rumah sakit tersebut. Pria itu menoleh menatap wakil kepala rumah sakit itu. "Dr. Rian, ku dengar Nita sudah kembali dan bekerja di rumah sakit ini. Bisakah aku menemuinya?" tanya Daniel. Tadi Dokter Nita ada di ruangan saya. Apakah perlu saya panggilkan?" tanya Dr. Rian. Dia tahu kalau kedua sepupu ini sejak dulu tidak pernah akur. Ya, Daniel Mananta Abimanyu, putra dari om dan tantenya Nita. "Ya, aku tunggu di ruanganku," jawab Daniel, kemudian pergi menuju ke lift dan menuju ke ruangannya yang ada di lantai 5. Rumah sakit ini mempunyai 5 lantai, dan Daniel Mananta Abimanyu adalah kepala rumah sakit ini. Posisi di Dirut masih dipegang oleh kakek Abimanyu karena sengketa warisan yang sejak dulu tidak pernah ada habisnya. Sedangkan di ruangan Dr. Rian, Nita nampak terkejut dengan ucapan Nathan. "Ta, maafkan semua keegoisanku padamu dulu, tapi aku dan Sylvia udah gak ada hubungan apa-apa lagi," tegas Nathan. Sylvia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya yang berada di atas pahanya. Kali ini Nathan benar-benar menunjukkan padanya bahwa pria itu sudah tidak mencintainya lagi di hadapan mantan istrinya. "Aku udah maafin kamu, Nathan, dan masalah perasaanmu pada Sylvia itu bukan urusanku," jawab Nita. Pintu ruangan terbuka. Dr. Rian masuk ke dalam dengan wajah yang terlihat gelisah. "Ada apa, Dok?" tanya Nita. "Dokter Nita, Anda ditunggu kepala rumah sakit di ruangannya," jawab dokter paruh baya itu. Nita menghela nafas. Kenapa juga orang itu kembali lagi? Bukankah dia sudah menetap di Singapura? Batin Nita. "Baiklah, saya akan menemuinya. Permisi." Nita langsung keluar dari ruangan itu. Nathan mengerutkan keningnya melihat raut wajah tidak suka dari mantan istrinya. "Dokter, sebenarnya apa yang dilakukan Sylvia?" tanya Nathan seakan menganggap perempuan itu tidak ada di sana. "Masalah pribadi Anda. Nona Sylvia menuduh Nona Nita yang menyebabkan hubungan kalian retak." Sylvia memejamkan matanya sambil menunduk. Dia terlihat menitikkan air matanya. Nathan langsung berpamitan sambil mendorong kursi roda Sylvia untuk kembali ke ruang rawatnya. "Sebenarnya apa maumu, Sylvia? Aku sudah mengatakan padamu bahwa jangan mencampuri urusanku. Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Selama ini aku bertahan denganmu karena kamu tidak mau aku putus. Tapi sekarang sudah cukup, Sylvie." Nathan begitu marah dengan kelakuan wanita yang sudah lama ia kenal ini. Rasanya kesabaran yang selama ini dia tahan sudah habis, tidak tersisa. "Nathan, aku tidak mau putus sama kamu. Aku tahu aku sakit, bahkan sakitku seperti ini. Kamu pasti mengira kalau aku sering berhubungan badan di Italia. Nathan, aku bukan wanita seperti itu. Aku hanya sekali melakukannya, dan itu pun aku dalam pengaruh alkohol. Aku dijebak." Nathan mengeraskan rahangnya. Ternyata wanita yang dulu pernah ia cintai ini mengakui kesalahannya sendiri. Nathan sudah menduga sebelumnya. Tapi sayangnya ia tidak percaya kalau Sylvia melakukan itu sekali saja. "Aku tidak peduli kamu melakukan hubungan terlarang itu berapa kali. Yang jelas, mulai saat ini aku tidak akan mengurusmu secara langsung. Aku memang masih bertanggung jawab atas pengobatanmu. Tapi semuanya kuserahkan pada Azam dan Ayu. Mulai saat ini, aku akan memutuskan hidup dengan keinginanku sendiri. Jadi kamu tidak berhak ikut campur atau membuat masalah dengan Nita. Fokuslah pada kesembuhanmu. Ingat,
Jangan buat masalah dengan mantan istriku, atau kamu akan berurusan denganku, ucap Nathan dengan nada yang datar. Setelah itu, dia keluar meninggalkan Sylvia sendiri di ruangan itu. Nita masuk ke ruangan Daniel, sepupu sekaligus orang yang paling Nita benci. Pria yang dulu selalu membuat masalah dengannya, bahkan pria itu selalu membuat Nita mendapatkan hukuman dari kedua orang tuanya, di mana dia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Ada apa, Bapak Daniel? Tanya Nita menatap tajam sepupunya itu. Daniel sempat terpaku menatap Nita yang sangat berbeda dengan dulu. Tapi sedetik kemudian pria itu tersenyum sinis. Apa kamu sudah move on? Sampai kamu berani kembali lagi? Nita berdecih. Sungguh dia tidak ingin melihat lagi pria di depannya ini. Apakah kamu ingin bertemu denganku? Hanya bertanya masalah itu. Sungguh saya masih banyak pasien yang harus saya periksa. Permisi. Nita melangkah menuju pintu, tapi tiba-tiba Daniel mencekal tangannya. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Apa kamu tidak merindukanku? Bukankah sekarang statusmu janda? Jadi kita bisa mulai hubungan sekarang. Bersambung.